Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan majelis ini diliputi dan dipenuhi berkah dan rahmat dari Allah Jalla wa ala. Ikhwati billah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Jalla wa ala, ayat-ayat Al-Quran, demikian pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sempurna dan utuh menjelaskan, menerangkan dan menggambarkan tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Betul-betul rinci dan sangat mendetail sekali. Sesuatu yang menunjukkan maha sempurna ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu Allah sebagai Rabbul Alamin yang menciptakan seluruh alam semesta ini, Allah memiliki hikmah yang begitu luas. Belum tentu kita sebagai manusia dan itu pasti bahkan mengetahui apa hikmah di balik ini semua. Akan tetapi Allah Jalla wa ala dengan rahmat dan kasih sayangnya telah membimbing, demikian juga menjelaskan jalan yang semestinya ditempuh oleh kita manusia makhluk ciptaannya. Sebuah ayat, barangkali ayat ini adalah ayat pertama yang kita kenal sejak kita memiliki ketertarikan, sejak kita ingin mencari dan terus mencari kebenaran, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menjelaskan dengan ayat yang bagi kita terasa singkat, tetapi sesungguhnya dari ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menyadarkan kita bahwa inilah tujuan Allah menciptakan manusia, demikian juga jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk satu tujuan, menyerahkan ibadah dengan sepenuhnya dan sebenar-benarnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa syarikat, tanpa tandingan, tanpa sekutu, semua penuh. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi, adalah untuk dan milik Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup dan mati kita. Tetapi tidak banyak di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu mencapai tingkatan yang seperti ini, betul-betul sampai pada puncak mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu tidak sedikit, tidak banyak yang betul-betul memiliki prinsip kuat seperti itu. Mendarah daging, nafas dan langkahnya adalah mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemana kita melangkah dalam hidup ini, semua diserahkan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kematian kita cari, juga lillahi rabbil alamin. Tidak banyak yang mampu mencapai tingkatan dan derajat setinggi ini. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu mendaki selangkah demi selangkah sampai pada tingkatan tertinggi di puncak yang menjulang keimanan, yang betul-betul memasrahkan dirinya dan apa yang dia punya adalah lillahi rabbil alamin. Mereka ternyata benar-benar mendapatkan ketentraman, ketenangan dan keteduhan yang luar biasa
di dalam kehidupan dunia dan nanti dalam kehidupan akhirat. Ini kan yang kita cari. Ini pula yang dicari oleh sekian banyak orang. Hidup tenang, tentram, sejuk, teduh, no problem. Rasa-rasanya hidup di dunia itu tidak punya masalah. Ada yang punya popularitas tinggi. Siapapun yang melihat langsung mengenal, oh si A, oh ini si B. Dikejar-kejar, ada yang minta foto, minta tanda tangan. Dia pun mungkin punya harta yang kata orang sampai 7 turunan tidak akan habis. Kedudukan tertinggi sudah dia raih. Istri yang cantik, anak-anak yang banyak jumlahnya. Banyak di antara kita yang mampu meraih semua ini. Tetapi banyak pula yang belum merasakan kepuasan, belum bisa mencapai tingkat ketentraman, ketenangan. Mungkin kita bisa melihat banyak contoh dalam hal ini. Orang-orang yang terkenal, tokoh-tokoh terkenal dalam bidang apapun, penemu-penemu, ilmuwan-ilmuwan, profesor bahkan. Bukan hanya satu gelar yang dia punya, tapi sekian banyak gelar. Ternyata kalau kita baca sedikit saja dari biografi mereka, ternyata mereka pun masih merasakan ada sesuatu yang kurang dari dalam hati dan kehidupan mereka. Masih rasa-rasanya kok belum mendapatkan kepuasan. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah yang beriman pasti merasakan ketenangan, ketentraman, keteduhan, kesejukan, dan itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Ayat ini menjelaskan tentang keutamaan tauhid dan janji dari Allah Jalla wa Ala untuk muwahhidin, hamba-hamba yang bertauhid. Allah menyatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan sedikit pun keimanan itu dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Orang-orang yang semacam ini, janji dari Allah Jalla wa Ala, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang seperti inilah yang akan mendapatkan al-amnu, rasa aman, tentram, nyaman, teduh hatinya. Jiwanya selalu sejuk, pikirannya tidak meledak-ledak, tenang. Wa hum muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Seperti itulah yang dijelaskan para ulama tafsir. Di dunia, di alam barzakh, di alam akhirat. Di surga pun nanti seperti itu. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka kita membaca sejarah para nabi dan para rasul sampai rasul yang terakhir, Rasuluna Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh, dan para sahabatnya, walladzina tabauhum bi ihsan, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan di dalam hadis-hadisnya. Semua penderitaan, kesusahan, kesempitan yang sifatnya duniawi itu dilalui dengan senyum, dengan senyum. Semua kepahitan dunia itu akhirnya tenggelam dan sama sekali tidak berarti dengan manisnya keimanan yang mereka punya. Kita mengenal satu persatu mungkin, mendengar dan menyaksikan sekian banyak saudara-saudara kita akhirnya mengalami gangguan kejiwaan, stres, depresi, rumah sakit jiwa selalu penuh. Yayasan, lembaga, LSM dan yang semisalnya tumbuh terus satu persatu hanya untuk membicarakan, menyelesaikan dan memberikan jalan keluar. Orang depresi itu gimana caranya disebutkan? Obat diberikan dalam dosis yang tinggi sampai tidak sadar orang pasien yang meminumnya. Dan bukan murah obat-obatan yang seperti itu, mahal. Semua berbicara. Ada teori A, teori B, teori C. Banyak ahli juga yang mencoba untuk menawarkan metode A, metode B, metode C untuk menyelesaikan masalah-masalah yang seperti ini. Kalau kemudian kita berusaha sedikit saja, kita buka. Kenapa orang-orang itu mengalami depresi, mengalami gangguan kejiwaan, stres, sampai aksi bunuh diri misalnya. Ternyata la haula wala quwata illa billah, masalahnya sepele, sangat-sangat sepele. Dan semua itu kaitannya dengan masalah duniawiyah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sudah melenceng jauh
Dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan tadi dalam surat Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Lain jauh. Baru sedikit saja diuji oleh Allah Jalla wa ala. Baru sedikit diuji oleh Allah Jalla wa ala. Sudah bergeser imannya, mulai melemah dan berkurang semangatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau rezekinya disempitkan, kebutuhan dan keperluan dunianya sulit untuk diperoleh, dia mengatakan Rabbi ahanan. Waduh, Tuhanku sudah menghinakan aku. Tapi kalau orang diberi kelapangan, rezekinya melimpah, sehat terus, yang dia ucapkan Rabbi akraman. Wah, Tuhan ini betul-betul memuliakan saya. Allah bantah anggapan seperti ini. Kalla, bukan seperti itu. Ukuran dunia itu bukanlah ukuran keridhaan dan tidaknya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Bukan. Itu bukan ukuran. Masalah sepele, sampai jatuh pingsan, sampai kemudian stroke misalnya. Masalah sepele. Sungguh berbeda dengan keadaan orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah, para nabi, para rasul, sahabat dan ulama yang mengikuti mereka. Seperti dan juga ibadur rahman yang lain. Ibadur rahman yang lain. Siapa yang tidak mengenal Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu yang diseret oleh orang-orang kafir, diseret dengan paksa, dibawa ke tengah-tengah padang pasir, diteriknya padang pasir. Coba bandingkan dengan suasana hari-hari ini. Malam turun hujan, siang turun hujan. Kita juga masih mengeluh, aduh sumue. Hidup kalau nggak pakai AC nggak bisa, harus pakai kipas angin. Itu padahal malam hujan, pagi pun masih rintik-rintik, nanti menjelang sore sudah awan tebal mendung di atas langit. Bandingkan dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu taala diseret, ditelungkupkan di atas pasir yang membara, bukan pasirnya Parangtritis, bukan. Ini pasir gurun di Timur Tengah. Itu pun masih diletakkan batu yang panas di atas punggungnya, disekat. Tuntutannya hanya satu dari orang-orang kafir, kufuri ajaran Muhammad. Kembalilah kepada Lata wal Uzza. Tapi bagi Bilal bin Rabah, siksaan itu justru terasa indah. Bagi Bilal bin Rabah, tindakan-tindakan penyiksaan semacam itu bukan sesuatu yang berat dirasakan, tetapi manis. Tidak ada sedikit pun mengeluh, aduh panas, sakit. Tidak ada satu huruf pun yang menggambarkan Bilal bin Rabah mengeluh tidak terucap. Justru yang terucap dari lisan Bilal bin Rabah radhiyallahu taala adalah inti dan buah dari keimanan yang menghujam kuat di dalam sanubarinya. Ahad, 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 ahad. Kalimat seperti ini diucapkan betul-betul penuh dengan ketulusan. Karena dalam posisi disiksa, tanpa ada kekuatan sedikit pun yang dimiliki oleh Bilal bin Rabah, tapi terucap dengan indah kalimat ahad, ahad. Ini Bilal bin Rabah radhiyallahu taala. Maka pantas apabila Rasulullah SAW menjelaskan dan mengkhabarkan bahwa Bilal bin Rabah termasuk penduduk surga. Wahai Bilal, aku dengar suara terumpahmu di dalam surga. Karena bagi seorang hamba semacam Bilal bin Rabah yang telah ditazkiyah, direkomendasi oleh Nabi alaihi salatu wasallam min ahli jannah, termasuk penduduk surga, semua siksaan tadi tidak dianggap sebagai sebuah siksaan, justru indah, manis dirasakan. Ini yang kita kejar, ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini yang semestinya kita cari. Sikap seperti Bilal bin Rabah inilah yang semestinya kita kejar. Apapun yang kita hadapi, semua terasa manis, terasa indah. Kita pun semua pasti mengenal keluarga Yasir, Ammar bin Yasir, ibu dan ayahnya, Sumayyah. Ammar, Yasir, Sumayyah, satu keluarga utuh disiksa oleh orang-orang Quraisy. Penyebabnya hanya satu, karena beriman dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disiksa dalam keadaan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam melihat dan menyaksikannya. Kalau kita hanya sekedar membaca, membayangkan, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat, menyaksikan secara langsung. Sabran ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir. Kalau kalian bersabar, surga untuk kalian. Surga untuk kalian. Kalimat Nabi alaihi salatu wasallam ini diambil kuat, dipegang oleh keluarga Yasir. Bukan meragukan, bukan bertanya-tanya apa iya surga. Sampai kemudian Sumayyah radhiyallahu taala anha adalah syahidah pertama di dalam sejarah Islam.
meninggal dunia dalam keadaan yang sangat-sangat menyedihkan dan memilukan. Tubuhnya radhiyallahu taala ditusuk dengan tombak dari arah bawah tembus ke atas radhiyallahu taala. Tetapi itu semua dilalui dan dirasakan oleh keluarga Yasir radhiyallahu taala anhum ajmain dengan senyum. Sama sekali tidak ada satupun huruf terucap mengeluh, mengadu, tidak. Semua dirasakan dengan manis, indah radhiyallahu taala anhum. Kemudian Yasir pun meninggal dalam siksaan. Hanya putranya Ammar radhiyallahu taala anhu yang kemudian selamat, dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan uang tebusan yang sangat-sangat tinggi sekali. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Jalla wa ala. Demikian juga para sahabat-sahabat yang lain. Di medan pertempuran, mereka selalu ada di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam. Dunaka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, merunduk ya Rasulullah. Biarkan saya yang kena anak panah. Biarkan saya yang kena tusukan pedang dan lemparan lembing serta tombak. Biarkan saya yang meninggal wahai Rasulullah. Biarkan saya yang mati. Engkau harus tetap hidup. Sehingga sahabat-sahabat yang mulia di dalam tubuh-tubuh mereka ada tanda-tanda tombak, pedang. Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala di tubuhnya 70 lebih lubang bekas tombak, pedang dan alat-alat peperangan yang lain. Bisa kita bayangkan dalam sebuah peperangan, wajah ketemu wajah, langsung darah. Tetapi subhanallah semua itu dilewati oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dengan manis, dengan indah, dengan mudah radhiyallahu taala anhum ajmain. Semua ini diketahui oleh kaum mukminin, bahkan seorang raja Heraklius pun dia tahu. Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu dalam hadis muttafaqun alaih yang saat itu berangkat berdagang dipanggil oleh Raja Heraklius. Raja Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan dan rombongannya tentang Muhammad serta dakwah Islam yang dibawanya. Satu persatu ditanyakan. Nah, dia anak raja atau bukan? Bukan. Yang ikut dia, apakah orang-orang miskin, fukara, atau orang-orang kaya? Apakah telah terjadi peperangan dengan kaumnya sendiri? Selalu menang apa pernah kalah? Yang sudah masuk Islam di antara mereka apakah murtad? Nah, semua ditanya. Pertanyaan yang kurang lebih 8 sampai 9 ini itu ada di dalam kitab suci Ahlul Kitab tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Ketika sampai pada pertanyaan, apakah di antara mereka ada yang murtad meninggalkan Islam sakhtan lahu karena benci kepada Islam? Abu Sufyan menjawab, tidak. Tidak ada seorang pun di antara pengikut Nabi Muhammad SAW yang murtad meninggalkan Islam karena benci kepada Islam. Karena benci kepada Islam tidak ada. Kata Heraklius, wa kadzalikal iman idza khalata syabab batal qulub. Seperti itulah iman. Ini kata Heraklius yang akhirnya pun mati dalam keadaan kafir. Kata Heraklius, wa kadzalika al-iman idza khalata syabab batal qulub. Seperti itulah iman kalau sudah melebur di dalam hati. Nah, yang namanya iman kalau sudah melebur dalam hati, dalam dada, seperti itu. Dia akan selalu mengedepankan iman. Dia tidak ingin meninggalkan dan berpisah dengan keimanan sekejap pun. Ketika ada rombongan sahabat datang menemui Rasulullah SAW di awal-awal Islam, wa huwa mutawassidun tahtal Ka'bah. Nabi alaihi salatu wasallam waktu itu sedang beristirahat di bawah teduhnya Ka'bah, menggunakan selendang sebagai bantal. Rombongan sahabat, terutama dari kalangan orang-orang yang dianggap rendah, ya Rasulullah, mintalah dan berdoalah kepada Allah untuk menyelamatkan kami ya Rasulullah. Di awal-awal Islam, permusuhan dan kebencian orang-orang kafir betul-betul nyata. Nabi alaihi salatu wasallam justru menceritakan tentang umat sebelum kita. Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya dulu, mimman kana qablakum, umat sebelum kalian ada di antara mereka yang ditanam hidup-hidup, digali, dibuat lubang, badannya dimasukkan sampai setengah badan, digergaji, kepalanya terbelah sampai dua. Tuntutannya untuk melepaskan keimanan, tetapi ditolak. Tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ashabul Ukhdud, kaum mukminin yang dihadapkan dengan parit-parit yang telah diisi dengan kayu bakar, api yang berkobar, dituntut untuk memilih beriman kepada raja ataukah tetap pada pendiriannya beriman kepada Allah Rabbul Alamin. Dilemparkan dari diri. Ini di hadapan seluruh rakyat, sehingga siapapun bisa melihat teriakan, kesakitan orang-orang yang tetap mempertahankan keimanan. Tetapi sesungguhnya mereka merasakan itu semua dengan indah, dengan manis. Ashabul Kahfi, Ibrahim alaihi salatu wassalam, Musa alaihi salatu wassalam,
Isa alaihi salatu wassalam, dan sebut saja semua nabi dan semua rasul serta orang-orang yang saleh, semua telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mereka menghadapinya dengan tegar, dengan kokoh, dengan istiqomah. Tidak mengenal rasa takut sedikit pun, tidak ada rasa cemas, diakui ataupun tidak. Kita berusaha untuk mengingkari, padahal itu pasti sebenarnya kita hidup dalam kecemasan. Selalu saja ada kekhawatiran, cemas. Besok makan apa, besok minum apa, usaha saya bagaimana, anak dan istri saya seperti apa. Hidup dalam penuh kecemasan. Nanti kalau sakit biaya dari mana, kalau turun hujan banjir nanti seperti apa. Terus hidup dalam kecemasan. Tetapi untuk orang-orang yang beriman tidak mengenal cemas, tidak mengenal khawatir, tidak mengenal rasa takut. Allah berikan as-sakinah, rasa tenang. As-sakinah, rasa tenang adalah sesuatu yang paling berharga. Harta yang berusaha diperebutkan oleh sekian banyak orang. Rasa tenang dalam hati, hidup. Percuma kan kita punya segala-galanya kita punya, tapi hidupnya gak tenang, selalu cemas. Rumah bagus, harta banyak, tetapi dipagari dengan alat-alat keamanan, CCTV, security, alarm. Kalau ada apa-apa panggil aparat keamanan. Punya harta, bingung investasinya untuk apa? Biar aman. Kalau dibelikan emas, simpen di mana? Belikan tanah saja. Tanah nanti jangan-jangan sertifikatnya palsu. Nanti kalau double bagaimana? Belikan mobil, dicuri orang. Itu kecemasan kita. Ya contoh kecil saja lah. Kita punya sepeda motor, taruh parkir di pinggir jalan, pasti kita pengen gembok. Kalau bisa double. Bahkan itu pesan Pak Polisi, double. Itu kan bukti kecil sederhana bahwa kita itu sebenarnya hidup dalam kecemasan. Nek nyeneng kok piye? Nek misalnya begini nanti terus gimana? Nah, untuk menghilangkan semua kecemasan, rasa takut, kekhawatiran, hanya iman yang bisa berbicara. Hanya iman. Dalam kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika sang ibunda mengandung, melahirkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu, perintah kepada ibunda Musa alaihi salam untuk menghanyutkan Musa yang masih bayi, baru berumur beberapa hari, dihanyutkan di aliran sebuah sungai. Ibu mana yang tidak cemas dengan kondisi bayi seperti ini? Bayi yang yang ditidurkan di dalam keranjang, busa empuk, menumpuk, ada pagar dari besi yang dibalut dengan kain sehingga tidak terlalu keras. Itu pun sang ibu masih mencemaskan. Tiap pagi, tiap waktu dilihat dadanya masih kembang kempis. Oh, hidup berarti. Kok nggak nangis ya? Dilihat, perhatikan, oh ya, alhamdulillah masih hidup ini, detak jantungnya. Masih di dalam rumah saja, seorang ibu masih cemas dengan kondisi bayi yang masih berumur beberapa hari. Cemas. Nanti bayi saya itu normal apa enggak ya? Semua indranya apakah berfungsi dengan baik? Ini ibunda Musa alaihi salatu wasallam diperintahkan Allah untuk menghanyutkan Musa yang masih bayi berumur beberapa hari. Dihanyutkan di sungai. Tentu rasa cemas yang dirasakan oleh ibunda Musa alaihi salatu wasallam saat itu beribu-ribu kali lipat dibandingkan rasa cemas seorang ibu yang melihat bayinya di dalam rumah menelengkup beberapa waktu dan tidak menangis. Ditambah lagi kondisi kerajaan saat itu yang dipimpin oleh Fir'aun laknatullah alaih, yang memerintahkan peraturan negara, bayi laki-laki harus dibunuh, disembelih hidup-hidup. Ini peraturan negara. Tidak ada satupun warga yang bisa melawan dan menentang. Mata-mata petugas khusus, petugas sandi dari kerajaan disebar ke sana kemari. Ibunda Musa alaihi salatu wasallam merasakan kekhawatiran, kecemasan seperti itu. Pada saat itulah Allah Jalla wa Ala berfirman untuk ibunda Musa alaihi salatu wassalam, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Kemudian kami pun berikan wahyu kepada ibunda Musa, susuilah dia, tapi kalau engkau khawatir dan cemas, fa'alqihi fil yammi, hanyutkanlah saja mengikuti arus dan aliran sungai. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala ini kepada ibunda Musa, Allah Maha mengetahui bahwa ketika perintah ini turun, muncul rasa cemas, takut, khawatir dan sedih pada ibunda Musa alaihi salam. Maka pada ayat setelahnya Allah menyatakan wala takhafi wala. Dengan perintah ini menghanyutkan Musa alaihi salatu wasallam yang masih berumur beberapa hari, jangan takut, jangan bersedih,
Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dibuktikan lagi dengan janji yang lain. Jaminan bukan sekedar jaminan kalau datangnya dari Allah Jalla wa ala. Pasti ada janji yang lebih konkret lagi. Allah menyatakan, "Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin." Sungguh suatu saat nanti kamilah yang akan mengatur rencana. Musa akan kembali kepadamu. Bahkan kami akan jadikan dia sebagai seorang rasul. Nah, dengan ayat ini legalah hati ibunda Musa alaihissalam, dihanyutkan, diletakkan di sebuah tempat, sebuah kerajaan. Siapa yang menyangka bayi yang menjadi musuh Fir'aun nantinya justru diambil, diselamatkan, dirawat oleh istri Fir'aun. Sesuatu yang jauh dari perhitungan dan nalar manusia. Musuh utama Fir'aun justru dibesarkan, dididik di dalam rumah Fir'aun. Menangis sang bayi Musa alaihi salatu wassalam. Siapapun yang datang untuk menyusui, Musa menolak. Fir'aun pun tidak tega untuk menolak permintaan istrinya merawat Musa. Semua didatangkan. Lalu Allah pun yang mengatur. Ada seseorang yang mengatakan, ada seorang wanita yang mau menyusui bayi ini. Ibunya sendiri. Dipanggil, diundang. Tidak ada yang mengetahui bahwa Musa adalah ibu, adalah anak kandung dari ibu tersebut. Istri Fir'aun sendiri. Betapa lemahnya manusia. Dia yang telah bermimpi kemudian ditakwil oleh ahli mimpi bahwa kekuasaan dan kerajaannya akan hancur di tangan seorang anak laki-laki. Lalu Fir'aun berusaha untuk menyelamatkan kerajaannya. Kecil, makar manusia kecil dan tidak berarti apa-apa. Betul-betul kerdil kita di hadapan Allah Jalla wa ala. Semua dibunuh. Padahal yang akan menggoyang dan menghancurkan kekuasaan justru ada di dalam rumah. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala takhafi wala tahzani." Jangan sedih, jangan. Selama engkau beriman kepada Allah, tidak ada itu rasa cemas, tidak ada itu rasa takut. Misalkan muncul rasa cemas dan rasa takut itu, pertanyakan keimanan kita. Bukan mempertanyakan ayat dan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, kita sudah beriman kok masih ada rasa cemas. Fala tuzakku. Jangan menganggap diri suci, jangan menganggap sudah beriman, kemudian meminta hak lepas dan selamat dari rasa aman dan rasa cemas, rasa takut dan rasa cemas. Perbaiki keimanannya, tingkatkan kualitas keimanannya, barulah janji Allah Subhanahu wa taala diturunkan. Pada saat Musa alaihi salatu wassalam membawa umat Bani Israel menyelamatkan diri dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, di hadapan mereka laut merah. Padahal jumlah pasukan Fir'aun banyaknya berkali lipat dibandingkan pengikut Musa alaihi salatu wassalam waktu itu. Dari segi kekuatan, perlengkapan lebih superior, powerful, betul-betul penuh kekuatan pasukan Fir'aun. Sampai-sampai pengikut Nabi Musa alaihi salatu wasallam muncul kecemasannya. Inna lamudrakun. Falamma tara'al jam'an. Ketika masing-masing sudah melihat, oh sudah datang, itu sudah kelihatan. Pengikut Nabi Musa sudah mulai cemas. Inna lamudrakun. Ya Musa, ini sebentar lagi kita disusul. Muncul kecemasan, rasa takut. Nah, sudah terlihat kecepatan tinggi. Dalam keadaan yang seperti ini, Allah pun memberikan pertolongan untuk orang-orang yang beriman. Wa auhayna ila Musa. Nah, kemudian kami berikan wahyu kepada Musa alaihi salatu wassalam. Anidrib bi asakal bahra. Pukulkan tongkatmu di laut yang ada di hadapanmu, laut merah. Nah, fa asri bi ibadi, lintasi laut itu. La takhafu darakan wa la takhsha. Ayat terakhir ini Allah menyatakan la takhafu darakan wa la takhsha. Kamu tidak akan cemas disusul dan kamu tidak perlu takut. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang beriman. Orang yang beriman menghadapi semua masalah, apapun beratnya, betapapun sulitnya, betapapun banyak dan menumpuknya masalah itu. Nah, tidak ada rasa takut, cemas. Ini musuh sudah di belakang. Yang sekiranya mereka melemparkan anak panah bisa sampai di tempat pengikut Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Allah tunjukkan keajaibannya. Janji dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Laut pun kemudian terbelah menjadi beberapa jalan sesuai dengan jumlah suku-suku besar dari Bani Israel. Mereka melintas. Sesampainya di seberang, pasukan Fir'aun saat itu masih di tengah lautan, menutup kembali. Sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala, wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Itu tidaklah sulit bagi Allah. Nah, tidak ada yang mustahil bagi Allah di dunia ini. Tetapi sekali lagi itu untuk orang-orang yang beriman. Nah, untuk orang-orang yang beriman. Sungguh ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, inilah yang semestinya kita kejar.
Kalau kita belum sampai ke titik seperti ini, jangan pernah merasa puas. Jangan merasa sudah bisa ini, sudah bisa itu, sudah melakukan ini dan itu. Mampukah kita melepaskan diri dari kecemasan dan kekhawatiran, ketakutan di dunia yang sifatnya duniawiyah? Mampukah kita melepaskan diri? Kalau belum, berarti kita harus terus berlari mengejar. Jangan sampai ketertinggalan kita. Nah, itu disebabkan karena diri kita sendiri. Mungkin waktu itu akan habis. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Jalla wa Ala. Nabiyyuna Muhammad alaihi salatu wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah. Yang menemani hanyalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang menemani adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Di dalam sebuah gua sempit, beliau berdua menghindari kejaran orang-orang Quraisy dan upahan-upahan mereka. Orang-orang Quraisy berani membayar tebusan setinggi-tingginya barang siapa yang bisa menemukan Muhammad hidup atau mati. Bahkan hanya sekedar memberikan informasi yang akurat, dijanjikan hadiah dan bonus. Kekuatan Quraisy bukan kekuatan yang kecil. Superpower saat itu. Quraisy suku terbesar di dunia. Dengan ahli-ahli pelatak jejaknya, membaca tapak di atas pasir. Bahkan arah angin dan arah pasir yang diterbangkan angin, itu mereka bisa baca. Oh, orang ini sudah ada orang pernah lewat di sini beberapa waktu yang lalu, sehari yang lalu, 2 hari yang lalu ada orang mengarah ke sana, mengarah ke sini. Dalam keadaan seperti itu, idhuma fil ghar, ketika mereka berdua, yaitu Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala di dalam gua. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala cemas, tetapi bukan mencemaskan dirinya sendiri. Abu Bakar radhiyallahu taala takut, tetapi yang ditakutkan oleh beliau bukan dirinya sendiri. Keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan demi memberikan kenyamanan untuk baginda Nabi alaihi salatu wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala tersengat oleh binatang berbisa. Beliau tidak bergerak sedikit pun agar tidur dan istirahatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak terganggu. Kita digigit seekor nyamuk saja sudah mengeluh. Itu kita. Tetapi orang-orang beriman seperti Abu Bakar As-Siddiq dan yang lain tidak. Ketika kemudian sekelompok pasukan pelacak jejak sampai di mulut gua tersebut, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala melihat kaki-kaki mereka, muncul kecemasan tentang keselamatan Nabi Muhammad SAW. Dalam yang keadaan seperti itu, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati, apa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW? Idh yaqulu li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana. Tidak usah bersedih, jangan takut, tidak perlu cemas. Allah selalu bersama kita. Mampukah kita mencapai tingkatan yang seperti ini? Kalau kita berbicara kesempatan, semua kita punya kesempatan. Tingkatan yang seperti ini, siapapun boleh dan siapapun diberi kesempatan untuk sampai ke sana. Sikap yang tenang. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Tetapi ucapan yang seperti ini bukan sekedar ucapan di lisan, harus didorong dengan keyakinan dan keimanan. Ketika kita mengatakan Allah bersama kita, karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin, berikhtiar sekuat-kuatnya untuk menjadi orang-orang yang beriman. Karena Allah bersama, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama dengan kita, kata Nabi Muhammad SAW. Bersama dengan siapa? Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan mereka berbuat ihsan di dalam ibadah dan amalan saleh. Itulah yang harus kita kejar. Tingkatkan takwa, beribadah sampai pada tingkatan ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini tingkatan ihsan. Engkau beribadah kepada Allah Jalla wa Ala seolah-olah engkau melihatnya secara langsung. Sekalipun kau tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, engkau beribadah dengan penuh keyakinan bahwa Allah benar-benar melihat semua yang engkau lakukan di dalam ibadah itu. Ikhwati billah, marilah kita mengejar. Ayolah kita cari tingkatan ihsan seperti ini. Ketika kita melaksanakan salat, ingin berpikir sesuatu di luar salat, kita sudah merasa malu. Karena kita melaksanakan salat dalam keadaan yakin bahwa Allah melihat kita, gerak-gerik tubuh kita. Allah melihat apa yang terbaca di dalam pikiran kita. Allah melihat dan maha mengetahui apa yang terlintas di dalam hati kita. Itu perlu kita evaluasi salat-salat kita, ibadah-ibadah kita yang lain. Sudahkah mencapai tingkatan ihsan? Seharusnya kan kita mesti malu salat.
dalam keadaan Allah melihat kita. Kemudian hati kita justru terbang melayang ke sana dan kemari, menembus dunia tanpa batas. Bahkan tidak jarang kita lupa sudah berapa rakaat. Bahkan mungkin kita tahiyat seharusnya membaca at-tahiyatulillah, yang kita baca alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Al-Fatihah dibaca. Salah menempatkan doa. Padahal Allah sedang melihat kita melaksanakan salat. Allahu Akbar, rukuk dan sujud. Barangkali untuk mencapai tingkatan seperti ini masih membutuhkan perjuangan yang panjang. Tetapi yang terpuji adalah hamba yang terus berusaha. Yang tercela adalah hamba yang tidak mau berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan takwanya. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW dalam hadis muttafaqun alaih min sahabi Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda ilal kufri ba'da id anqadhahu Allah minhu, kama yakraha an yukdhafa finnar." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ada 3 perangai, ada 3 khisal. Barang siapa seorang hamba yang mampu menghimpun 3 perangai ini dalam dirinya, dia mampu merasakan manisnya iman. Ketiga-tiganya nanti bolehlah kita lihat dan kita cek di dalam hati ini, sudahkah atau belum. Sebenarnya kita sudah bisa merasakan manisnya iman ataukah belum. Atau bahkan mungkin kita sendiri masih bertanya-tanya, lah manisnya iman itu seperti apa ya? Itu kan berarti belum pernah merasakan. Sama halnya seperti sebuah makanan. Ini penjelasan para ulama. Mereka memberikan contoh dengan makanan dan minuman yang ada di depan kita. Seperti makanan dan minuman. Setiap makanan dan minuman pasti punya rasa. Ketika kita belum bisa menentukan ini rasanya apa, enak, tidak enak, lezat, tidak lezat, itu artinya kita belum pernah merasakan makanan dan minuman tersebut. Seperti itu pula lah iman. Kalau kita masih bertanya-tanya lah, rasanya piye iman itu ya? Ya itu tanda bahwa kita belum mengecap manisnya iman. Kata para ulama, ketika fungsi lidah itu sudah rusak, fungsi lidah sebagai indera perasa sudah rusak, dia tidak akan mungkin bisa merasakan manis atau tidaknya sebuah makanan atau minuman. Kalau indera perasanya tidak lagi berfungsi, dia tidak akan bisa menentukan rasa dari tiap-tiap makanan dan minuman yang dia konsumsi. Maka seperti itu pula lah hati. Ketika hati sudah tidak lagi berfungsi dengan baik, ketika hati itu sudah mati, na'udzubillah, ketika hati kita sudah rusak, maka kita tidak akan bisa merasakan manisnya iman itu seperti apa. Karena makanan dan minuman adalah makanan fisik, dan iman adalah makanan hati. Itu tanda. Kalau kita belum bisa merasakan manisnya iman, atau bahkan mungkin bertanya-tanya manisnya iman itu seperti apa, sekali lagi mungkin fungsi hati kita telah rusak. Na'udzubillah. Manisnya keimanan itu kata para ulama istilzadut ta'at, selalu merasakan lezat dan nikmat ketika melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Puas, bahagia, terhibur, baru berencana untuk beribadah saja itu sudah senangnya bukan main. Apalagi kemudian berhasil mendapatkan kesempatan dari Allah melaksanakan ibadah itu sampai selesai, terasa lezat. Demikian juga menganggap seluruh masyaqqat, semua hal-hal yang sulit dan berat itu ringan. Ini tanda mampu merasakan manisnya iman. Nggak ada yang berat, nggak ada yang susah dalam beribadah dan taat. Maka tidak jarang kita mendengar, wah angel nek koyo ngono. Nah ini fungsi hati sudah rusak, tidak mungkin dia bisa merasakan manisnya iman. Kayaknya saya sulit kayak gitu, masih berat. Nah, bertahaplah ya. Nanti setelah saya persiapkan ini dan persiapkan itu, baru saya bisa seperti itu. Ini Rasulullah SAW yang bersabda 3 hal. Itu kalau kita sudah punya, manisnya iman bisa kita rasa. Yang pertama kata Nabi SAW, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama kalau kita sudah mencapai tingkatan Allah dan Rasulnya, lebih kita cintai dibandingkan segala sesuatu yang ada. Kata para ulama, mimma. Kenapa Nabi SAW tidak mengatakan mimman siwahuma? Yang belajar bahasa Arab tentu bisa membedakan antara ma dan man. Kalau man itu untuk yang berakal saja. Kalau ma mencakup yang berakal dan tidak berakal. Artinya selain Allah dan Rasulnya.
entah itu manusia, makhluk hidup ataupun benda mati, selalu dalam posisi di bawah cintanya kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Karena tidak sedikit di antara kita yang lebih cinta kepada benda melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu di dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah Jalla wa'ala menyebutkan contoh hal-hal yang dicintai oleh manusia, baik itu benda mati maupun benda hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiya amrullah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin." Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayat ini, katakan ya Muhammad, sampaikan kepada mereka semua, kita semua, seandainya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, pasangan hidup, keluarga kalian, wa amwalun iktaraftumuha, harta benda yang kalian punya, yang kalian kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan, jual beli, usaha, bisnis yang kita khawatirkan akan melorot, yang kita khawatirkan akan rugi, wa masakin tardawnaha, demikian juga rumah tempat tinggal kalian yang kalian senangi. Allah sebutkan ini benda hidup dan benda mati, bapak, anak, istri, keluarga, saudara, harta, perniagaan, bisnis dan usaha, demikian juga tempat tinggal. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau semua ini ternyata ahabba, lebih kalian cintai minallahi wa rasulihi, dibandingkan Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabili, lebih kalian pilih dibandingkan berjihad di jalan Allah Jalla wa'ala, fatarabbasu, tunggu saja, hatta ya'ti amrullah, sampai datangnya keputusan dan ketentuan dari Allah. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Jalla wa'ala, maka Allah dan Rasulnya harus terdepan, harus diutamakan. Prioritas, betul-betul prioritas. Apapun yang bertentangan dengan cinta kita kepada Allah, apapun yang bertentangan dengan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua itu tidak berarti apa-apa. Karena yang kita cari adalah ridha dari Allah Azza wa Jalla, dan sebagai pembuktian rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka di dalam sejarah sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, semua yang disebutkan Allah di dalam ayat ini tidak bernilai apapun di hadapan orang-orang yang beriman. Tidak sedikit antara anak dan bapak berperang saling membunuh di dalam pertempuran antara kaum muslimin melawan orang-orang musyrikin karena Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Para sahabat muhajirin, mereka yang meninggalkan tanah kelahiran dan kampung halaman mereka, perniagaan dan bisnis serta usaha mereka, rumah beserta perlengkapan dan harta yang tersimpan di sana, semua ditinggal oleh para sahabat demi Allah dan demi Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ada rasa berat di dalam hati mereka? Kalla, tidak ada rasa berat di hati mereka. Mikir, waduh, eman, hijrah ke Madinah, tidak punya apa-apa, tidak bawa bekal apa-apa. Karena perjalanan menuju Madinah untuk hijrah berat. Untuk bawa unta, kemudian di atas punuknya diletakkan harta benda, sangat tidak memungkinkan. Karena orang-orang Quraisy selalu menghalangi, menangkap, berusaha mengembalikan setiap orang yang meninggalkan Mekah dalam rangka hijrah ke Madinah. Maka waktu itu setiap sahabat yang hijrah hanya berbekal iman dan takwa. Tidak ada harta benda yang mereka bawa. Nah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Maka orang-orang yang beriman lebih memilih Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Bila seorang hamba telah melangkah sampai sejauh ini, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dia pilih dibandingkan yang lain, seluruh manusia. Bahkan satu langkah untuk merasakan manisnya iman telah dia raih. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Ya Muhammad, engkau tidak mungkin bisa menemukan kaum yang menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah dan al-yaumil akhir, sikap dia tidak akan memberikan loyalitas, tidak akan memberikan rasa cinta yang hakiki kepada setiap orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun itu ayah kandungnya, anak kandungnya, saudara dan keluarganya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Orang-orang seperti inilah yang Allah catatkan dan ukir di dalam hati mereka keimanan. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah,
menegakkan sunnah di zaman ini berat. Menghadapi sekian banyak arus, bukan 51 arus. Nah, orang-orang kafir dengan segala macam arusnya, kaum muslimin yang juhala, yang tidak mengerti tentang agama ini, kaum muslimin yang memiliki pemahaman-pemahaman sesat. Nah, arus begitu banyak. Kadang-kadang kita merasa malu untuk mengatakan ini loh saya salafi, untuk menyatakan ini sunnah Nabi, untuk menyatakan ini demi ridha ilahi. Kadang-kadang sulit. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu kembali kepada kualitas keimanan ini. Nah, ada mungkin rasa malu, sungkan, tidak percaya diri, padahal dia sesungguhnya mulia di hadapan Allah Jalla wa'ala dengan keimanannya, dengan tauhidnya, dengan bergema dan bergaulnya sunnah di dalam hatinya. Sesungguhnya dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anaknya sekolah di mana, Mas? Ya, sekarang SMP tingkat 2. Padahal di pesantren Ma'adarus Salaf. Apa susahnya mengatakan anakku di pesantren, Pak? Contoh kecil ya. Kalau contoh-contohnya mah banyak. Kalau kita kumpulkan semuanya dari sini, wah, ribuan kali. Ini contoh kecil aja untuk menjawab pertanyaan mertua. Dengan tegas, anak saya di pesantren, Bu. Anak kami disekolahkan di pondok. Susah. Lebih memilih untuk menjawab yang aman-aman saja. Ya, sekarang sudah setingkat SMP kelas 2. Sudah setingkat SMA kelas 3. Ya, kalau sekarang ya sudah usia kuliah lah, Bu. Misalnya. Ada semacam ketidakpercayaan diri. Wah, pesimis. Sebut. Anak saya di program tahfidzul Quran. Apa itu loh program tahfidzul Quran? Begini Bu. Program tahfidzul Quran itu sebuah program. Jelaskan. Dengan penuh percaya diri, bangga. Itu contoh kecil. Kadang-kadang kita ingin diterima oleh orang. Padahal mungkin sikap kita itu bisa menimbulkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam sudah menyatakan seperti ini. Allah itu murka ketika kita mencari ridha orang. Yang penting orang senang, yang penting orang bisa menerima kita. Ya, sedikit-sedikit melanggar juga nggak apa-apa. Belum saatnya ini disampaikan. Lah kapan? Sudah 5 tahun Anda berdakwah di tempat itu. Sudah 10 tahun Anda berdakwah di masjid itu. Lah mau sampai kapan mau tidak disampaikan masalah seperti ini? Waduh, ini masih susah kayaknya. Terlalu sensitif kalau kita bicara sururi. Terlalu sensitif ini. Sensitivitas itu kan karena kita sendiri yang mengkondisikan. Seharusnya juru dai, juru dakwah itu yang mengkondisikan matunya untuk tidak sensitif masalah-masalah seperti itu. Ya, yang jelas an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Allah dan Rasulnya itu harus kita pilih, kita depankan. Kalau belum sampai di titik ini, modal pertama kita untuk mampu merasakan manisnya iman ternyata belum didapat. Yang kedua kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Langkah berikutnya untuk meraih manisnya iman, dia mencintai seseorang dan rasa cintanya itu tidak lain dan tidak bukan kecuali berdasarkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita berbicara seperti ini, prakteknya sulit. Mengukur cinta antara sesama kita. Ukurannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita terbawa oleh nafsu, demikian juga pribadi. Itu sering kali kita terbawa. Kita membenci si A, tidak suka kepada si B, tidak cocok kepada si C, pasti dan jelas alasannya pribadi. Kok yang masih tega-teganya membalut dengan alasan syar'i? Jelas masalah pribadi. Kok tega-teganya ini? Wow, masalah manhaj ini, wow, pribadi. Kita suka kepada si A, senang kepada si B, cocok kepada si C. Alasannya katanya karena agama, sama-sama salafi. Suatu saat dikecewakan, nggak bisa dilupakan seumur hidup. Padahal dia masih salafi. Bohong berarti di depan tadi. Kata seorang ulama bernama Yahya bin Mu'adz rahimahullahu taala, beliau menyimpulkan sederhana sekali. Mengukur rasa cinta karena Allah itu sederhana sekali ukurannya. Kata beliau rahimahullahu taala, rasa cinta karena Allah itu la yazidu bil birri wa la yanqusu bil jafai. Simpel. Kata beliau rahimahullah, rasa cinta kita kepada sesama karena Allah itu bisa diukur. Tidak bertambah karena kita mendapatkan kebaikan dari dia, juga tidak berkurang karena kita dicelakai dan dirugikan oleh dia. Simpel. Ini masalah pribadi. Lengos. Pukul rata. Padahal mungkin dalam masalah
meminjam alat, nggak dikembalikan sekian lama, dipinjam tapi dikembalikan dalam keadaan rusak, sudah generalisasi, dianggap semua sama. Sudahlah, salafi opo dia bisa. Ya monggo, kita bisa keimanan check up, bukan medical check up. Keimanan check up, iman kita perlu di check up, diteliti ulang. Tapi jujur, jangan berusaha cari alasan pembenaran. Enggak. Ya akhi, Allah Maha mengetahui hati kita dan apa yang tersimpan dan tersembunyi dalam hati. Betulkah kita mencintai dan membenci seseorang itu karena Allah Subhanahu wa taala? Coba ukur. Yaitu butuh waktu tersendiri untuk merenung. Iya, betul juga. Selama ini saya nggak cocok dengan si A, si B. Itu sebenarnya alasannya apa sih? Betul-betul karena syar'i ataukah tidak? Atau pura-pura saya paksakan karena syar'i, padahal sebenarnya pribadi. Maka kalau kita belum bisa mencintai seseorang karena Allah dan membenci seseorang karena Allah, ya kita tidak akan bisa merasakan manisnya iman. Tidak akan mungkin bisa. Seorang hamba yang sudah bisa tingkatan seperti ini, manis, bebas konflik, iya kan? Bebas konflik. Apa yang jadi konflik antara dia dan orang lain? Semua ukurannya Allah Subhanahu wa taala. Semua ukurannya syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, jangan terlalu memaksakan ini alasannya syar'i, padahal itu pribadi. Persaingan, bisnis, mungkin keceplosan bicara, merasa tersakiti dan terzalimi, dan masalah-masalah yang lain. Kemudian yang ketiga, kata Nabi alaihi salatu wasalam, wa an yakraha an ya'uda ilal kufri ba'da id anqadhahu Allahu minhu kama yakraha an yughrafa binnar. Yang ketiga, dia tidak ingin kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia, sebagaimana dia tidak ingin dilemparkan ke dalam api. Kita tidak ingin seperti yang dulu, yang hidupnya jauh dari agama, nggak ngerti apa-apa tentang Islam. Apakah kita rela mengganti keimanan dengan kekufuran? Kan boleh kita duduk sebentar membanding-bandingkan yang biyen dulu saya aktif di pengajian tahlilan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau selawatan-selawatan yang bid'ah, ikut-ikut pergerakan harokah, demo sambil bawa spanduk himpunan mahasiswa Islam Indonesia misalnya. Mungkin pernah jadi ketua panitia peringatan Isra Mi'raj, ketua panitia peringatan Nuzulul Quran misalnya, atau pernah menipu dan membohongi orang, mengambil harta milik orang lain, menggoda anak orang. Itu kan masa lalu yang alhamdulillah Allah jauhkan kita dari hal-hal yang seperti itu, karena kemudian kita mengerti hukum-hukumnya. Apa kemudian setelah Allah tunjukkan jalan kebenaran seperti ini, kemudian kita tinggalkan dan ingin kembali seperti dulu lagi? Itu tadi, dengan mencari alasan-alasan dan pembenaran. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, 3 hal ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyatakan, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya." Hadis riwayat Muslim. Pasti akan merasakan manisnya iman seseorang yang menyatakan, Rabbku adalah Allah, Islam agamaku, Muhammad adalah nabiku. Tapi bukan sekedar dinyanyikan, bukan sekedar dihafalkan seperti rapal dan mantra. Ada konsekuensinya. Bukan sekedar dinyanyikan, hafal, dilakukan, dikeroncongkan, dinasyidkan. Bukan seperti itu tujuannya. Allah Tuhanku, Islam agamaku, bukan seperti itu. Tapi ada konsekuensinya. Ketika konsekuensi ini sudah bisa kita penuhi, janji dari Nabi SAW itu pasti dan pasti terjadi. Dzaqa ta'mal iman. Kita akan bisa merasakan manisnya iman. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita hidup harus mengerti apa hakikat kita hidup di dunia. Kita pun harus membuat agenda-agenda langkah ke depan itu seperti apa. Apa yang sebenarnya kita kejar? Apa yang sebenarnya kita cari? Jawab dan tentukan sendiri. Ya tentu dengan mengambil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sebagai cahaya yang menerangi, sehingga langkah kita pun tidak salah dan tidak tersesat. Nah, apa tujuan kita? Tentukan. Apakah kita sudah bisa meraihnya, sudah bisa mencapainya? Sebentar lagi juga kematian akan datang. Umur kita terbatas. Nah, kita yang sudah berumur 20, 30, 40, coba ingat waktu kecil dulu. Iya, kayaknya masih main layangan dulu, main kerang, mandi di sungai, petak umpet sama teman-temannya. Kayaknya baru lulusan SMA kemarin. Sekarang sudah 40, 45.
cepat sekali kan. Kalau misalnya umur kita 2 kali lipat, katakan umur kita sekarang 30, umur kita sebenarnya 60, sebagai contoh saja. Berarti kan yang waktu sesingkat itu akan terulang lagi dengan singkat sampai batas akhir umur kita. Apa yang sudah kita persiapkan? Toh semua ini pasti akan kita tinggalkan. Yang menjadi teman dan pengiring kita nantinya adalah amalan, tidak ada yang lain. Oleh karena itu ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Jalla wa Ala, dalam kesempatan malam hari ini saya memberikan nasihat untuk saya sendiri tentunya dan seluruh saudara-saudara saya ikhwan salafiyin dan kaum muslimin secara umum. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh dan setulus hati. Demikian juga diiringi dengan ikhtiar yang nyata untuk mempertahankan iman. Karena iman itu bisa hilang. Iman bisa hilang. Sementara iman adalah harta kita yang paling mahal. Jangan coba-coba dengan hal-hal yang bisa menggerus dan juga bisa mengurangi nilai keimanan. Jangan coba-coba. Sedikit itu nanti akan terus lama-lama. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu tidak kita inginkan. Kita ingin menjadi hamba yang diberi husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Nah, sehingga nanti ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung, tanpa ada perantara antara kita dengan Allah Jalla wa Ala, kita bisa tenang menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala.